Boba bola banget. Salam olahraga para noise. Selamat datang kembali di Boba Bola banget. Wah ini agak, biasa kan kita lebih semangat ya. Mungkin lemes karena efek semalam atau? Ya, semalam kita habis main futsal dan untuk pertama kalinya ketemu pendengar podcast kita. Wih, akhirnya walaupun belum terlalu banyak ya, karena kan masih di yang Jakarta doang. Iya. Iya. Nah, terus kita juga undang beberapa orang. Iya. Dan salah satu bintang tamunya itu adalah seorang pelatih futsal. Kita dapet insight-insightnya semalam ya. Iya. Tapi mendengar kabar katanya dia abis main futsal kan belum makan. Terus jam 2:30 pagi dia ke rumah sakit. Oh serius? Asam lambungnya naik. Coba kita tanya langsung ya. Kita tanya langsung, Doni Zola. Menurut gue Donzol tuh udah lebih dari gestar tuh kalau buat main fun football. Udah gestar kan dia coach juga. Harusnya kan lebih dari gestar lah ya. Gue masuk lapangan Citos tuh kemarin ada 18 yang salaman, cium tangan. Emang guru ngaji. Bukan tapi emang tadi gue udah lama juga nggak main futsal sebetulnya. Main ya kalau ngelatih, ya tapi gue seneng aja sih tadi malam. Rame juga ada kiper yang itu tuh kayak guru olahraga. Oh iya benar. Itu yang kerja di Noise tuh. Oh itu kerja di bawah. Tadi yang bikin lu teh. Sebenarnya kan ada bintang tamu satu lagi. Nah, kalau ini kan kalau coach Dongsol ini coach trainer ya, punya sekolah futsal. Terus juga dia ada konten YouTube juga. Ada. Gitu, sekarang lagi dekat sama Budi Piton Sudarsono. Waduh. Pernah ngelatih Persija Pro Futsal. Iya. Juga Famos Mataram pernah ya? Pernah. Nah, ini satu lagi, Pip. Dia kerjanya di luar negeri tadinya gitu. Beda kalau biasanya kan kita ngefans layar kaca nih. Iya, dia ke sono langsung. Iya, nonton di stadion kayaknya live from Stamford Bridge, live from Etihad. Lah dia di sana beneran. Nah, ini kalau kita jabarin kerjaannya, jangan deh, takutnya sedih yang denger ya, maksudnya kayak anjing kok bisa ya orang sesukses itu gitu. Iya, maksudnya kan ini kan kalau secara title nih, international content producer di sebuah klub Premier League. Iya kan? Dia sempat nulis buku juga. Dibikin film. Bikin film juga. Lu ngetop-ngetopnya lu belum dibikin film lu? Belum. Karir belum. Gitu pernah di PSSI juga. Iya, pokoknya orang penting di e-commerce. Sekarang lagi deket sama Rans Entertainment. Sukses sekali ya? Iya, Nular nih kayaknya. Dia udah ngerasain surga di dunia. Jadi kalau dia mati masuk surga, udah pernah nih gue. Kayaknya lebih enak di dunia. Hanif Tamri. PSBB, apa kabar? Bentar dulu nih. Ini gue barengan sama coach beneran ya? Coach beneran, emang selama ini. Tapi kan gue bisa satu frame sama coach juga. Aduh. Karirnya lebih panjang ya. Kalau coach yang biasa sama lo tuh ya biasa lah ya. Nah di futsal gimana? Di futsal kan sama-sama futsal. Oh dia guru gua. Gua tuh dianggap cloningannya dia tapi pas mati lampu. Gitu. Tapi kalau lu merasa kalau ada gol yang tercipta dari umpan silang, itu menurut lu tuh asis atau bukan? Enggak, gua nanya nih. Kan yang sono kagak ya. Dia bilangnya kalau yang gol dari umpan silang buat Justin itu bukan asis. Makanya gue nanya dulu sama lu. Kelahiran tahun 40-an beda sama yang 90-an gitu. Lo harus ngertiin. Jangan lo samain. Ini Justin Timberlake kan? Iya. Bieber juga. Iya, makanya itu. Justin Tiffany. Jadi kalau lu di permainan futsal lu nggak ada ya? Maksudnya gol dari langit nggak ada ya? Emang nggak ada dari langit lagi. Ini berarti beneran futsal. Kalau yang sana futsal perjuangan. Ya. Berarti kalau misalnya lu lagi unggul, lu lagi unggul terus mau main bertahan, emang strategi nggak apa-apa ya? Ya kalau buat timnya dia nggak apa-apa. Kalau buat tim orang lain kan apaan main parkir bus aja kan itu aja kan. Sabar. Pegangin. Lo harus menghilangkan kedengkian dari hati lo. Ya. Lo halus tapi nusuk. Lu nggak tahu itu kuat yang famous sekarang. Tapi ya ada meme lo. Lu nggak boleh. Enggak sih, Hanif ini nggak kelihatan dengki tapi dia mancing orang. Iya. Dia halus juga masuknya dia. Dia pengen orang lain ribut emang. Lo nggak tahu emang nama panjang gua Hanif Bensin Tamrin. Ada bensin. Nah ngomongin soal bensin, Pip, dia pernah punya konten di accountnya Manchester City. Bener. Hanif Taksi. Apa hubungan sama bensin anjing? Ya kan taksi pakai bensin. Pengennya sih yang agak ini dikit ya. Taksi yang fake gitu arahnya kayak gitu. Tapi yang ini bener bro. Kalau anak remaja masjid. Gue udah presentasi gitu kan. Kayaknya bagus nih kalau di localize kontennya. Enggak. Tapi yang gue lihat dari Bang Hanif ini dia pernah ngobrol langsung sama Delp ya. Fabian Delp itu
dia main konten ini Dilan Milia. Itu gimana sih maksudnya proses lu delpnya gitu? Lu gimana ngomong? Gue kan keren. Gak bisa dipancing gitu ya. Sorry. Jadi ceritanya lagi ngurusin media day gitu kan. Biasanya tuh sebulan sekali ada media day. Ya dan lo masing-masing produser tuh boleh pitch lo mau bikin konten apa gitu kan. Nah, pastinya kan gue emang teritori gue Indonesia gitu. Kalau gue mau bikin satu konten, kalau yang bagus-bagus interview apa udahlah, market bahasa Inggris kan udah jago gitu kan. Ada tinggal gue kasih subtitle gitu kan. Gimana caranya konten gue itu keren dan diterima secara lokal oleh penonton Indonesia. Nah waktu itu gue kepikirannya lagi booming nih gitu kan. Dilan Milia yang parodinya gitu. Kebetulan gue juga kenal sama Iqbal gitu kan. Akhirnya di-repost kan sama Iqbal gitu si video itu. Jadi gue pas banget selesai sesi latihan gue ke ke first team building. Gue lihat nih gitu kan ada siapa aja. Pertama Raheem Sterling itu kan turun mengambil, penasaran nih gue kenapa Fabian Delp yang dipilih. Ada Aguero ya gitu yang ganti Sterling. Iya maksudnya company masih ada. Kenapa? Nah terus kan Sterling kan turun gitu kan. Ras gue bilang gitu kan. Dia langsung mundur bos. Set. Ras gitu. manggilnya? Ras panggilannya Ras. Oh karena cepat maksudnya? Enggak Ras pakai Z. Rahim Ras gitu. Dia jualan ganja Rasta. Lokal banget konten lu nih. Bercandaan lu ya. Dia udah tahu nih, ini kan kalau media itu maksudnya kalau nggak masuk, yang gue tuh nggak masuk dalam rundown hari itu. Jadi itu maksudnya kayak lo ada yang mau free willingly untuk bikin konten sama lo silakan. Kalau nggak ya nggak masuk rundown ya nggak, dia nggak harus berkewajiban. Jadi dia Ras itu orangnya nggak mau. Maksudnya kalau nggak mandatori, dia nggak mau ngerjain kerjaan sponsor atau media gitu. Nah akhirnya Fabian Delp musim itu dia lagi di convert jadi back kiri. Jadi cult hero lah ceritanya gitu kan. Banyak yang ngerasa kayak ini orang take one for the team gitu. Terus gue samperin juga orangnya down to earth banget. Fabian soalnya gak famous ya. Iya soalnya gak superstar. Ini si kampret kayak kurang terkenal. Bagus. Orang pilihan gue tinggal itu gitu ya. Ya udahlah gue bilang gitu kan. Ya gue sikat. Dap lu mau terkenal gak gue bilang gitu. Dijajin exposure di komen bola. Terus Indonesia lagi. Lu tahu kan market gue Indonesia. Iya pokoknya lu gue bego-begoin gue bilang. Pokoknya lu tuh di Indonesia terkenal banget anjay gue bilang gitu. Oh serius lu dia bilang gitu. Iya, kayak orang fans Indonesia tuh suka banget sama lu. Soalnya lu tuh take one for the team, lu mau jadi back kiri. Lu tuh cult hero gue bilang gitu. Oh lu serius? Yaudah deh gue mau bikin gitu. Terus ya udah, gue ngapain? Dia nanya kan gue bisa ngapain? Lu cuman tinggal bilang iya. Gitu. Bener abis itu gue bikin. Gue bikin. Iya lagi dia. Tapi gue dimarahin abis itu. Sama asistennya Pep Guardiola. Sampai hari ini gue sebel banget. Namanya Manuel Estiarte. Sekarang dia pindah ke New York City Football Club. Langsung pindah loh dia. Marahin Hanif kan. Dimutasi bro. Gila. Emang udah gak betah aja. Sombong banget itu asisten Pep Guardiola. Jadi ceritanya ini ngapain si Hanif bikin konten sama Fabian Delp? Nah waktu itu takut cedera. Jadi itu yang bikin lo keluar dari City. Bagus bridgingan lo. Kagak gue nemu aja yang bridging dia. Di City dong orang-orang pengen dengar pendapat pandit yang gokil sama pendapat coach nih. City Chelsea di final tuh akan seperti apa? Itu dia maksudnya kenapa PD menang atau apa nih kekuatan-kekuatan apalagi ini coach. Ini pernah kerja di sono pasti ada lah info-info, insight. Yang orang-orang nggak tahu ya. Iya. Dari siapa dulu nih kita tanya Bang Hanif dulu nih. Bang lu City pede gak nih dengan komposisi yang sekarang City lawan Chelsea? PD mah sampai ujung dunia PD-nya. Ya enggak. Kalau kita lihat kan kayak kalau bahasa Inggrisnya the star is lining for City to become the champions. Siapin UCL Inggris this year. Iya. Gini bang, maksudnya gue sih paham ya. Cuma kan mau respon, dia butuh ngerespon nih, agak susah. Iya kalau peribahasa the star is lining itu kayak semuanya jatuh ke tempat yang tepat di musim ini bagi City. Kayak semua chemistry, semua universe dunia tuh seperti seolah-olah
melapangkan jalannya gitu kan. Nah ketika di awal musim kita main gak ada striker gitu ya, mencari-cari formula sampai sekarang main double false nine gitu kan. Double false nine lu Bim. Double false nine loh. Lu Messi cuma 1 doang lu. Ini 2. Ada 2 dia. Kan Pep Guardiola overthink. Gitu. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya 2 pertemuan terakhir sama Chelsea itu kan City B. City B. Bos. Oh masih nahan ya? City B. Oh, sengaja. Menurut gua bukan B plus. Seperti gue mengutip Jose Mourinho. Nah, ini nih asik tim ya. Ini gue kutip ya. pelatih yang Ono nggak suka tuh. Yang bentar lagi pindah ke Timbuktu. Ya. Jadi kalau dia bilang ini kalau peta kekuatan Liga Inggris itu nomor 1 tim terkuat adalah Manchester City, nomor 2 Liverpool, nomor 3 Manchester City B. Cadangannya City yang gitu. B-nya loh. B-nya Ada gitu. Itu Jose Mourinho bilang loh. Gitu. Nah kalau gue lihat sekarang dari gaya permainan kan dia udah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi. Misalnya permasalahan pertama yang terjadi musim lalu kan pertahanan. Sekarang dengan kehadiran Ruben Dias dan bagusnya lagi John Stones itu kan bikin City ya obviously paling sedikit kebobolan di Liga Inggris sekarang. Dalam ya skuadnya. Dalam skuadnya. Laporte lagi. Laporte ada di situ. Terus juga lebih apa ya secara defensif tuh lebih secure kalau gue lihat sekarang gitu. Itu yang menjadi permasalahan sangat besar 2 musim terakhir yang udah selesai. Kemudian bermain tanpa striker. Gitu kan di bulan-bulan Maret setelah Aguero sempat udah fit lagi. Itu kan sebenarnya mereka berantem nih Pep Guardiola sama Aguero. Itu udah selesai. Info nih. Ya, udah selesai. Jadi basically mereka nggak saling ngomong gitu kan. Kenapa tuh? Tapi dia suka berantem ya? Kan sama Yaya Toure sempat juga. Sama ya Pep mah banyak berantemnya. Oh, itu kenapa tuh kalau lu ngelihat? Kalau dia kan emang gila otoritas dalam artian di lini ruang ganti itu voice yang harus didengarkan ya Pep Guardiola gitu. Kalau dulu Manuel Pellegrini tim talknya dia lepas ke beberapa key players. Jadi yang ngerjain tim talk itu adalah Joe Hart, Vincent Kompany atau Yaya Toure gitu. Jadi dia cuma ngasih taktik terus dia cabut. Tim talknya tuh dari si pemain. Karena tanpa striker tadinya Gabjes itu kan nggak bisa main sebagai striker utama yang bukan top lah gitu, bukan striker top. Itu kan jadi masalah. Akhirnya dia came up with solusi ini kan double false nine dan gantian kan Bernardo Silva sama Phil Foden atau Kevin De Bruyne yang selalu menjadi striker bayangan kasarnya. Dan yang mengerikan dari skema baru ini menurut gua ya Jude Bellingham sendiri ngasih quotes ketika ketemu Dortmund di perempat final. Setelah pertandingan selesai saya jatuh ke tanah karena saya mengejar bayangan. Literally nggak bisa ngambil bola. Tapi kayaknya si Chelsea sih nggak terlalu terkuras tuh di pertandingan terakhir tuh menurut gue. Ya tadi Hanif bilang itu City B kan gitu. Kalau gue sih sebetulnya setuju, tapi memang pemain City siapapun dimainkan memang pakemnya sama. Nah gini. Coach nih. Ini bener nih. Suaranya jadi enak nih dia. Makanya gue mau ikut Pildacil. Itu dia ada ininya ya, bulat ya kalau bahas taktik nih. Udah serius aja dah lu. Udah laku kalau serius. Udah banyak coach yang bener. Gue waktu Guardiola memutuskan untuk ke City, gue bilang ini seperti City akan jadi MU pada saat masa Alex Ferguson. Gue bilang seperti itu. Kenapa? Karena gini, walaupun gue nggak pernah mendukung klub yang dihuni oleh Guardiola, tapi gue salah satu penikmat bagaimana cara dia melatih tim. Dan as a coach gue juga punya otoriter juga, dan memang penting punya otoriter di ruang ganti terutama segala macam. Tangannya langsung gini tangannya. Tapi kembali lagi kalau gue melihat gini, ada beberapa jing yang mungkin bisa keplesetnya Guardiola. Gue yakin semua sepakat bahwa si City memainkan sepak bola yang sangat luar biasa. Tapi gue yakin juga nggak perlu fans Chelsea ngelihat bagaimana perubahan yang Tuchel lakukan pada saat di era Chelsea dipegang oleh Tuchel. Gue bilang dulu waktu Chelsea lawan City sebelum era Tuchel, gue bilang seri aja udah bagus. Sekarang gue punya harapan untuk menang, walaupun gue tahu serunya sekarang adalah siapa yang akan banyak ball possession, karena Tuchel pun memainkan sepak bola dengan ball possession juga. Cuma bedanya Pep sudah membangun ini dari beberapa tahun terakhir, sedangkan Tuchel baru beberapa bulan. Tapi gue bilang ini final. Final itu lu bisa terjadi apapun. Kita tahu bahwa tadi aja cerita bahwa seharusnya Milan bisa menang
dengan waktu normal saat lawan Juve, tapi malah adu penalti, apalagi nggak ada Nedved saat itu. Tapi gue bilang ini final, apapun bisa terjadi di partai final. Kita tahu bahwa beberapa partai final pun menyajikan kejutan. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.